Jujur ya, aku tuh kadang suka ngerasa kalau hidup aku tuh biasa aja. Kayak ya gitu-gitu aja, nggak ada yang spesial. Bahkan aku kadang suka ngerasa kurang. Kadang juga aku merasa, kok orang lain hidupnya lebih enak ya daripada aku. Lebih berhasil, lebih bahagia, pokoknya lebih semuanya deh. Dan tanpa sadar, aku jadi fokus sama hal-hal yang belum aku punya. Sampai akhirnya aku kepikiran, masa sih hidup aku seburuk itu? Atau sebenarnya aku yang gak ngelihat hal-hal baik yang sebenarnya udah ada di diri aku. Dari situ, aku mulai pelan-pelan belajar tentang gratitude atau rasa syukur. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nadia Nova Fitriani dengan NIM 23080151555 dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Psikologi. Jadi hari ini aku akan menjelaskan tentang gratitude atau rasa syukur. Jadi kalau misalnya kita ngomongin soal gratitude atau rasa syukur, sebenarnya konsepnya itu sederhana tapi luas banget kalau dipikirin. Jadi gratitude itu bukan cuma kita sekedar bilang makasih atau ngerasa senang pas dapet sesuatu, tapi gratitude itu gimana kita sadar dan benar-benar menghargai hal-hal kecil yang ada dalam hidup kita, yang baik ataupun yang buruk itu kita harus syukuri juga. Tapi masalahnya kita itu sering banget gak menyadari hal itu. Kita itu justru malah lebih sering notice atau menyadari hal-hal apa aja sih yang kurang dalam diri kita, apa yang belum kita punya, apa yang belum kita capai, dibandingkan hal-hal yang sebenarnya udah ada dalam hidup kita itu setiap harinya gitu. Nah, gratitude sendiri itu justru dilatih dari hal kecil. Kayak kita mulai sadar sama hal-hal apa yang selama ini kita anggap biasa aja. Kayak kita bisa bangun pagi, bisa makan, bisa ngobrol sama orang lain, atau bahkan sekedar punya waktu untuk istirahat. Hal-hal yang tadi aku sebutin mungkin kelihatannya biasa banget, tapi kalau misalnya dipikir lagi, itu merupakan bagian dari hidup yang sebenarnya berharga loh. Dalam psikologi positif juga dijelaskan kalau misalnya orang yang punya rasa syukur itu cenderung lebih bahagia. Bukan karena hidup mereka lebih sempurna, tapi karena cara mereka melihat hidup itu berbeda. Jadi mereka itu lebih fokus ke apa yang udah mereka punya, dibanding terus-terusan fokus ke apa sih yang kurang dalam hidup kita, apa sih yang kurang dalam diri kita. Jadi mereka itu lebih fokus ke hal-hal yang udah dimiliki sama diri mereka sendiri. Selain itu, gratitude juga bisa bantu kita untuk lebih tenang. Jadi kita nggak terlalu sibuk bandingin diri kita dengan orang lain, dan kita akan lebih menerima diri kita yang sekarang tanpa harus merasa tertinggal dari orang lain ataupun merasa kalah. Dan dari apa yang udah aku pelajari tentang gratitude itu bukan berarti kita harus selalu merasa puas dan berarti berkembang. Kita juga boleh kok tetap punya keinginan, tetap punya tujuan, tapi di saat yang sama kita juga harus menghargai apa yang sudah kita punya sekarang. Kita harus mensyukuri apa yang udah kita punya sekarang, apa yang udah bisa kita lewati sebelumnya. Jadi bisa dibilang gratitude itu gimana cara kita berdamai dalam hidup. Jadi kayak yang udah terlewatkan tetap disyukuri walaupun mungkin hasilnya nggak sesuai sama apa yang kita inginkan. Banyak banget lah sebenarnya momen-momen kecil yang bikin hidup itu terasa seperti hidup. Contohnya di sini, aku lagi ngeliatin jalan, ngeliatin orang-orang beraktivitas, terus juga aku sambil minum minuman favorit aku. Ini itu kadang aku nggak memaknai itu, aku skip aja, aku nggak bersyukur. Padahal kalau dinikmati itu bisa bikin hidup kita terasa lebih ya hidup. Terus juga aku baru mulai menyadari tentang orang-orang di sekitar aku. Kayak temen yang mau dengerin cerita aku, walaupun mungkin ceritanya gitu-gitu lagi. Dan orang terdekat yang selalu ada, walaupun gak selalu nunjukin dengan cara yang besar. Kadang kita nganggap hal itu tuh biasa aja, padahal punya orang yang peduli sama kita itu sesuatu yang gak semua orang punya tahu. Dan jujur, kadang aku baru sadar itu pas lagi ngerasa sendiri. Aku juga sadar, ternyata punya teman yang mau bantu kita itu hal yang besar loh. Kayak misalnya waktu lagi ngerjain tugas, terus aku bingung dan ada temen yang mau bantu aku untuk ngejelasin tentang tugas itu, atau sekedar nemenin ngerjain biar aku nggak sendirian. Mungkin kelihatannya biasa aja, tapi sebenarnya itu bentuk kebaikan yang besar banget loh dan harus disyukuri. Karena ya kita harus bersyukur punya temen yang baik, yang mau bantu kita, mau menjelaskan kepada kita saat kita lagi kesusahan. Aku juga mulai lebih notice hal-hal kecil di keseharian aku sekarang. Kayak yang aku lagi lakuin ini, minum kopi sambil nonton acara favorit aku yang sering aku tonton di YouTube. Jadi
ya mood aku jadi lebih baik. Hal-hal kayak gitu tuh dulu sering banget gak aku maknai gitu, kayak gak ada artinya. Padahal kalau dinikmati itu bisa bikin hidup kita terasa lebih hidup tahu. Dan yang paling sering aku lupa adalah aku jarang banget bersyukur sama diri aku sendiri. Aku malah lebih sering fokus sama kekurangan aku, ngerasa belum cukup baik, belum cukup berhasil. Tapi aku lupa kalau aku tuh udah sampai sejauh ini. Aku udah ngelakuin banyak hal, ya walaupun pelan-pelan. Dan ya, itu juga merupakan sesuatu yang harus aku hargai dan aku syukuri. Dari semua itu aku belajar, ternyata rasa syukur itu bukan tentang hidup yang sempurna, bukan tentang punya semuanya, tapi tentang gimana kita bisa melihat apa yang sudah ada dan ngerasa kalau itu semua udah cukup. Dan ketika kita mulai bersyukur, hal-hal kecil juga jadi terasa berarti, dan hidup juga akan terasa lebih ringan, juga lebih tenang. Mungkin hidup kita gak selalu sesuai sama apa yang kita mau, masih banyak hal yang belum bisa kita capai. Tapi di tengah semua itu, pasti selalu ada hal kecil yang bisa kita syukuri. Walaupun kadang kita harus berhenti sejenak untuk menyadari bahwa hal itu ada di sana. Dan mungkin dari hal kecil itu, rasa bahagia pelan-pelan mulai bisa muncul.